Selamat datang di podcast Akal Radikal, edisi 24 Maret 2020. Bersama gua Andi, gua akan ngebahas hal-hal yang lagi happening di Indonesia dan di dunia. Ya, seperti yang gua udah sempat bahas di video sebelumnya, Indonesia dan dunia pada umumnya lagi diserang oleh wabah virus corona, tepatnya COVID-19. Nah, kalau di podcast sebelumnya gue sempat ngebahas reaksi-reaksi lucu dari orang Indonesia, atau lebih tepatnya reaksi-reaksi yang ngeselin dari orang Indonesia terhadap masuknya wabah virus ini, sekarang gue lagi mau ngebahas lebih spesifik ke arah reaksi orang Indonesia terhadap keputusan pemerintah untuk memberlakukan social distancing. Ya, social distancing ini bahasa mudahnya adalah kita mengurangi bepergian dan berkumpul di tempat umum. Ya, kalau nggak perlu-perlu banget gitu. Ya, banyakin di rumah aja lah. Kemudian juga untuk bekerja ya kalau misalnya memang bisa work from home ya work from home. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi apa yang menarik? Jadi apa yang bikin gua tergelitik untuk ngomongin? Orang Indonesia ini benar-benar lucu ya. Pas lagi nggak ada social distancing, kan harus kerja tuh atau harus beraktivitas seperti biasa, yang sekolah ya sekolah, yang kerja ya ke kantor, macet-macetan, panas-panasan. Terus pada ngeluh, aduh pengen cepet-cepet weekend, pengennya di rumah aja, pengennya nggak keluar macet-macetan. Dan berbagai hayalan lainnya. Ada yang, aduh coba gue punya rumah bagus tuh di dekat kantor, daerah Sudirman, SCBD. Aduh coba gue punya duit tinggal di situ. Ya intinya nggak mau panas-panasan, macet-macetan, beraktivitas sehari-hari. Nah sekarang pas lagi ada wabah corona, dari pemerintah memang secara resmi mengumumkan atau menghimbau warganya untuk melakukan social distancing. Kerja dari rumah, sekolah ya kelasnya online, kuliah juga gitu. Malah ada beberapa instansi yang diliburkan. Yang penting istirahat di rumah. Ini malah kayaknya susah banget. Gua ngeliat orang pada post instastory, post status Facebook. Aduh, bosen coy, nggak kemana-mana. Aduh, bingung ya mau ngapain. Eh, ini yang selama ini kalian, ya mungkin kita semua harapkan. Ini yang kita omongin dalam hati setiap kita berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Aduh, gue pengen di rumah aja, nggak mau berangkat. Ya sekarang, ini sudah diberikan oleh pemerintah. Malah silahkan ada di rumah terus. Nggak perlu berangkat. Tapi banyak yang mengeluh. Bahkan ada yang levelnya udah lebih parah, nggak cuma mengeluh. Sekalian berangkat liburan, baru dihimbau supaya nggak kemana-mana dikasih work from home atau dikasih libur. Ada yang jalan-jalan ke puncak, ada yang jalan-jalan ke pantai Carita, judulnya liburan corona, goblok. Ini lagi ada wabah, lu malah liburan-liburan pakai dijadiin istilah lagi liburan corona. Ada yang sampai berbondong-bondong ke kota tetangga. Judulnya bukan ngungsi, liburan, pada jalan-jalan, kan gila. Zaman dulu, yang namanya lagi perang, nggak ada pilihan orang. Ya harus maju perang, kalau misalnya mau santai-santai di rumah ya kejajah terus. Nah sekarang lu yang punya pilihan, kenapa tidak memanfaatkan pilihan yang mudah itu? Ya ini gue disclaimer ya, gue ngomong untuk orang-orang yang punya pilihan untuk stay at home. Karena untuk yang nggak punya pilihan untuk stay at home ya memang mau gimana lagi. Para pekerja medis yang harus menangani pasien-pasien corona, kemudian juga orang-orang yang pekerjaannya memang harus di lapangan, nggak bisa work from home, kayak misalnya ojol, taksi, terus pelayan, security, dan banyak jenis pekerjaan lain. Nah, lu nih yang punya pilihan untuk di rumah, please banget gunakan pilihan yang sudah dibuat untuk memudahkan aktivitas lu. Lu mau kerja bisa pakai internet, pakai laptop. Kalau memang kantor lu sudah mengizinkan. Lu kuliah, terus sekolah, ada yang diliburin, ada yang bisa online. Ya manfaatkan teknologi yang ada, manfaatkan kemudahan yang ada. Ini semua kan demi kebaikan jangka panjangnya. Kalau misalnya kita menerapkan social distancing dengan benar, wabah harusnya bisa dengan lebih mudah
teratasi karena pertumbuhan jumlah orang yang terinfeksi akan bisa terhambat karena semakin sedikit orang yang bisa saling menularkan dan ditularkan di luar. Nah, dengan begitu semakin cepat wabahnya bisa teratasi, semakin cepat juga kehidupan kita akan kembali normal. Kembali normal dalam artian dia lu mau senang-senang, mau party, mau jalan-jalan, mau liburan, mau sekolah, mau kerja, mau kuliah itu udah bisa lagi dengan normal. Ketimbang sekarang ada yang maksain untuk jalan-jalan keluar, itu malah pasti dalam hati kecil akan merasa was-was. Ya harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, kemana-mana cuci tangan, ngelihat orang batuk 1 kali, 2 kali langsung, wih deh, parnonya bukan main. Kan nggak enak malah. Jadi gua himbau sekali lagi, bagi kalian yang punya pilihan untuk stay at home, please take that choice, ambil pilihan itu. Itu menurut gue sudah kebijakan dari pemerintah yang sangat baik dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Kapan lagi coba kalian bisa kerja pakai kolor, pakai kutang, sambil makan Indomie, kaki lu ngangkat satu, ya kan? Kapan lagi? Ya sekarang ini justru udah enak lu bisa work from home, nggak capek-capek. Tugas sekolah, tugas kuliah, kapan lagi lu bisa ngerjain kan sambil gugulingan gitu. Biasanya lu kerjain sambil diliatin guru, ngelirik temen kagak bisa. Lah ini lu ya gue bukan ngajarin jelek, tapi ya lu kalau ini lu mau nyontek-nyontekan sama temen lu, serah gurunya juga udah tahu, paling ya udah ya biarin aja. Ya, jadi tolong partisipasinya sebanyak mungkin. Kalau bisa, kalau ada teman, saudara, tetangga yang belum menerapkan social distancing, harap dikasih tahu. Tujuannya baik supaya wabah COVID-19 ini bisa cepat teratasi. Ya, kira-kira itu dulu yang gue omongin hari ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Sampai jumpa.